Selamat datang pada mata kuliah Analisis Kebutuhan Enterprise. Modul ini akan membahas tentang analisis strategi dengan menggunakan pendekatan PESTEL. Analisis strategi berfokus pada upaya mendefinisikan masa depan dan keadaan transisi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis, serta mengidentifikasi pekerjaan diperlukan yang ditentukan baik oleh kebutuhan tersebut maupun ruang lingkup solusi. Analisis strategi dilakukan berdasarkan 1. Lingkungan eksternal bisnis. Yang kedua, kapabilitas internal. Ingat, kapabilitas atau capability adalah capacity plus ability. Secara umum, model manajemen strategis yang biasa digunakan oleh orang adalah pertama, kita menetapkan visi dan misi organisasi. Kemudian kita melakukan analisa eksternal, yaitu analisa tentang segala hal yang berpengaruh pada organisasi atau perusahaan yang berada di luar perusahaan. Yang berikutnya, analisa internal. Analisa internal adalah analisa yang dilakukan terhadap segala hal yang berasal dari dalam perusahaan. Berdasarkan analisa internal dan analisa eksternal, kita akan tetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran organisasi ini akan dapat dicapai melalui upaya pembuatan strategi. Kemudian, upaya pembuatan strategi ini akan diwujudkan dalam bentuk aplikasi rencana-rencana, serta untuk melihat apakah rencana berjalan sesuai dengan yang ditetapkan, akan dilakukan evaluasi dan kendali. Kegiatan ini akan kembali sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini ada panah ke atas, bisa ke kiri pada evaluasi aplikasi rencana, bisa pada pembuatan strategi, dan seterusnya. Lingkungan bisnis eksternal. Semua organisasi harus menangani perubahan yang muncul atau dapat diperkirakan akan muncul dalam lingkungan operasi bisnis mereka. Pada dasarnya, perubahan akan terjadi secara terus-menerus, dan organisasi yang gagal mengidentifikasi dan merespon perubahan tersebut memiliki risiko menghadapi masalah bisnis atau bahkan kegagalan seluruh perusahaan. Manajemen senior harus melakukan pemantauan secara rutin terhadap lingkungan bisnis untuk mengidentifikasi pengaruh apapun yang mungkin memerlukan tindakan. Teknik yang biasa digunakan untuk memeriksa lingkungan bisnis di mana organisasi beroperasi dan pengaruh itu berasal dari luar perusahaan adalah analisis PESTEL. Yang kedua, analisis 5 gaya kekuatan atau Porter's 5 Forces Analysis. Ada beberapa variasi, model, dan istilah yang digunakan untuk analisis PESTEL. Yang pertama adalah PES. PES singkatan dari Political, Economic, Social Culture, Technological. Yang kedua, PESTEL, Political, Economic, Socio-Cultural, Technological, Environmental, or Ecological, dan Legal. Atau juga PES-LEAD,
political, economic, socio-cultural, technological, legal, international, environmental, dan demografi. Dan yang keempat, staple, socio-cultural, technological, environmental, economic, political, legal, dan ethical. Analisis spesial merupakan kerangka kerja atau framework untuk menyelidiki dan menganalisis lingkungan eksternal suatu organisasi. Kerangka kerja tersebut mengidentifikasi 6 bidang utama yang harus dipertimbangkan ketika mencoba mengidentifikasi sumber perubahan. 6 bidang tersebut, yang pertama adalah political. Contoh faktor politik dapat berupa potensi perubahan pemerintahan yang mengakibatkan perubahan kebijakan dan prioritas atau pengenalan inisiatif baru. Perubahan ini mungkin terbatas pada negara asal di mana organisasi beroperasi, tetapi dapat juga berdampak pada beberapa negara. Yang kedua adalah ekonomi. Faktor ekonomi mungkin juga terbatas pada negara asalnya, tetapi karena perdagangan global terus tumbuh, kesulitan ekonomi di suatu negara cenderung berdampak luas dan seringkali di seluruh dunia. Contoh faktor ekonomi dapat berupa tingkat pertumbuhan dalam suatu perekonomian, atau kepercayaan pasar pada perekonomian di mana organisasi beroperasi. Krisis subprime mortgage tahun 2008 di Amerika Serikat berdampak terhadap ekonomi di seluruh dunia adalah contoh yang baik dari situasi ekonomi yang mempengaruhi banyak organisasi. Yang ketiga adalah socio-cultural. Faktor sosial budaya adalah sesuatu yang timbul dari pelanggan atau calon pelanggan. Perubahan ini seringkali tidak kentara dan sulit untuk diprediksi atau diidentifikasi sampai ada dampak yang besar. Contohnya, dapat berupa masalah demografis seperti peningkatan jumlah ibu yang bekerja atau pola perilaku konsumen seperti peningkatan mode yang sekali pakai. Faktor yang keempat adalah technological atau teknologi. Area ini mencakup faktor-faktor yang timbul dari perkembangan teknologi. Ada 2 jenis perubahan teknologi. Yang pertama, perkembangan di bidang teknologi informasi, dan yang kedua, perkembangan teknologi yang khusus untuk suatu industri atau pasar, misalnya peningkatan teknologi manufaktur. Perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan dampak bisnis yang luas, serangkali berdampak di seluruh organisasi atau industri, serta domain bisnis. Seringkali terjadi kegagalan untuk mengenali potensi penggunaan teknologi. Setidaknya sampai pesaing muncul dengan penawaran baru atau sesuatu layanan yang ditingkatkan. Faktor yang kelima, legal atau hukum. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang timbul dari perubahan undang-undang. Karena dalam dekade terakhir terjadi peningkatan yang signifikan dalam keluasan dan kedalaman peraturan hukum di mana organisasi harus beroperasi.
Kepatuhan hukum menjadi masalah penting sehingga banyak tugas analisis bisnis dilakukan untuk tujuan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan tertentu. Salah satu masalah utama ketika mempertimbangkan elemen hukum dari analisis Bechdel adalah mengenali undang-undang yang berdampak pada organisasi, meskipun mereka berasal dari negara selain di mana organisasi tersebut berada. Faktor yang keenam adalah environmental atau lingkungan. Merupakan contoh faktor yang timbul dari kekhawatiran tentang alam atau ekologis. Lingkungan, dengan kata lain masalah hijau atau green, termasuk peningkatan kekhawatiran tentang pengemasan atau kemasan dan peningkatan polusi yang terjadi. Demikian penjelasan tentang analisis Bechdel yang digunakan untuk menetapkan strategi organisasi. Terima kasih.